Salam Patunggilan, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat di Gereja Kristen Jawi Wetan. COVID-19 adalah coronavirus 2019, suatu penyakit yang mengenai saluran pernafasan yang disebabkan oleh suatu virus yang disebut dengan coronavirus. Penyakit ini menyebar begitu cepat. Dalam 3 bulan sejak akhir Desember sampai dengan Maret, Badan Kesehatan Dunia mencatat sudah 156.000 penderita yang dinyatakan positif COVID-19. Dan dari 156.000 penderita ini, yang meninggal itu sebanyak 5.821 penderita. Kalau kita melihat ini, maka angka kematiannya itu sebesar 2-3% dari seluruh penderita. Kondisi ini sangat membahayakan sehingga Badan Kesehatan Dunia WHO menyatakan penyakit ini merupakan suatu pandemi global. Artinya penyakit yang menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Virus ini adalah suatu kelompok daripada coronavirus, dan sebetulnya dia hanya hidup di dalam saluran nafas binatang awalnya, kemudian menyebar, menular kepada manusia, dan dia hidup di dalam saluran nafas manusia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, melihat hal ini maka kita harus betul-betul menjaga bahwa virus ini dapat menyebar melalui droplet. Droplet itu adalah sekret atau lendir yang dikeluarkan oleh jalan nafas manusia. Sehingga maka kita harus hati-hati dengan ini. Ya. Droplet ini bisa tersebar melalui batuk, melalui bersin, dan kemudian bisa saja langsung menular kepada orang yang terdekat. Atau pada waktu droplet ini atau sekret ini menempel pada benda-benda di sekitarnya. Sehingga pada waktu bersentuhan, terutama oleh tangan kita, dan kemudian kita memegang mulut kita, hidung kita, atau mata kita, maka kita bisa tertular. Saudaraku yang kasih, gejala apa yang muncul bagi penderita COVID-19? Gejala utama yang diketahui saat ini adalah yang pertama adalah demam, kemudian batuk, dan gangguan nafas. Tetapi dalam perjalanan penyakit ini tidak semua gejala itu muncul pada awalnya. Pada 1-3 hari pertama biasanya muncul gejala hanya seperti flu, seperti masuk angin kalau orang Jawa bilang. Jadi mesti merasa tidak enak, ya, kemudian ada seperti batuk pilek. Tapi setelah hari ke-4 sampai ke-7, demam mulai muncul dan mulai meningkat. Biasanya lebih dari 37 derajat sampai dengan 38 derajat Celcius. Batuknya semakin keras, kemudian juga tenggorok sudah mulai merasa sakit, kemudian juga mulai disertai badan yang mulai merasa letih, kemudian juga kadang-kadang ada nyeri, dan juga mulai ada gangguan pernafasan. Dan setelah itu, apabila disertai dengan penyakit-penyakit yang lain, misalnya kencing manis, kemudian ada gangguan kronis pada parunya, maka bisa jatuh pada gejala yang lebih berat, yaitu apa? Gangguan pernafasan, bisa sesak nafas. Pasiennya biasanya lebih lemah lagi, kemudian panasnya sudah lebih dari 38 derajat. Itu sebabnya kita harus hati-hati terhadap saudara-saudara kita atau kita sendiri yang mengalami gejala seperti itu. Selain yang saya katakan tadi bahwa ada yang dikatakan penderita dengan konfirmasi COVID-19, ada yang perlu juga harus kita waspadai. Ada istilah yang disebut dengan ODP, yaitu orang sakit dalam pemantauan. Apa yang dimaksud dengan ini adalah orang-orang yang sehat, orang-orang yang tanpa gejala, tetapi orang-orang ini baru datang dalam kurun waktu 14 hari, datang dari kota yang ada penderita COVID-19, atau datang dari negara yang sudah dinyatakan ada penderita COVID-19. Memang belum ada gejala, tetapi orang ini harus dilakukan pemantauan. Dan yang kedua adalah PDP, yaitu adalah pasien dalam pengawasan. Apa yang dimaksud dengan PDP adalah orang-orang yang dengan gejala yang seperti saya katakan tadi, tetapi belum dinyatakan confirm COVID-19. Jadi sekali lagi bahwa itu orang dengan gejala yang saya katakan tadi, dalam waktu 14 hari dia baru datang dari kota-kota yang ada penderitanya dan juga dari negara-negara yang sudah dinyatakan ada penderita COVID-19.
Apa yang kita lakukan kalau kita menderita atau kita ketemu dengan saudara-saudara kita yang seperti yang saya katakan tadi di depan? Yang pertama, apabila kita merasakan kita sakit, sebaiknya kita juga melakukan pencegahan. Yang pertama, supaya kita juga memperbaiki diri kita, kebiasaan kita, supaya kita menjadi lebih sehat dan tidak menularkan kepada orang lain. Apa itu? Yang pertama adalah kita terus mengikuti pola hidup yang bersih dan yang sehat. Apa saja? Yang pertama adalah banyaklah kita makan makanan yang sehat, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Itu akan membuat tubuh kita menjadi lebih baik, imunitas kita juga menjadi baik untuk melawan virus-virus, meskipun bukan coronavirus ya, atau COVID-19 ini. Dan yang berikutnya lagi yang perlu kita tingkatkan adalah kebiasaan kita untuk cuci tangan. Sebaiknya kita tetap terus membiasakan untuk cuci tangan, baik kita dalam selesai beraktivitas, kita melakukan kegiatan sehari-hari. Cuci tangan yang saya maksud adalah cuci tangan dengan air mengalir yang menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer, sehingga tangan kita tidak mengandung virus ini. Dan yang berikutnya lagi, jangan membiasakan kita menyentuh mulut, hidung, ataupun mata. Karena ini adalah lokasi-lokasi di mana virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, kalau kita memang sedang sakit, maka sebaiknya kita juga menjaga hubungan kontak kita dengan orang lain. Yang pertama, jangan kita bersalaman. Sebaiknya kita menggunakan salam dengan cara yang lebih sehat. Artinya apa? Bisa dengan mengatupkan, bisa dengan salam yang lain. Karena sekali lagi, tangan kita ini juga bisa menjadi sarana untuk penularan kuman ini. Dan yang penting lagi, kalau kita sakit ya, jangan kita melakukan kegiatan yang berjumpa dengan orang banyak. Atau pergi ke mall atau tempat-tempat kegiatan. Sebaiknya kita tetap tinggal di rumah. Terus apa yang dilakukan sebagai orang yang sehat? Orang yang sehat yang pertama adalah kita tidak perlu takut. Yang penting tetap seperti yang saya katakan tadi, perlu dilakukan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian sekali lagi, kegiatan cuci tangan harus tetap ditingkatkan. Kemudian yang kedua juga salam, dan kita terus harus mengamati saudara-saudara kita. Bukan hanya sekedar mengawati, tapi juga terus memberi penjelasan kepada saudara-saudara kita. Dan pesan saya yang terakhir adalah bagi saudara-saudara kita yang sedang melayani di unit-unit pelayanan, baik saudara-saudara kita yang ada di rumah sakit, di klinik, saya pesan adalah tetaplah melakukan pelayanan dengan profesional, tetaplah menjumpai penderita dengan baik, tetapi jangan lupa untuk juga melindungi diri. Melindungi diri dengan baik itu dengan sarung tangan, dengan masker, dan yang perlu lagi adalah dengan terus meningkatkan kesehatan tubuh kita supaya kita tidak tertular dari penderita atau kita malah justru menularkan. Dan yang terakhir, sebagai petugas-petugas yang di depan yang melakukan pelayanan, kalau kita mendapatkan penderita yang kita duga baik itu ODP atau PDP, maka sebaiknya kita berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kesehatan yang resmi, rumah sakit umum daerah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah sebagai pusat-pusat rujukan bagi kita semua. Itulah yang perlu kita tingkatkan, adalah terus kita tingkatkan kesehatan kita dan kita terus menjaga pola hidup bersih dan sehat.